Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah siap ya. Hari ini kelompok 2 akan menyampaikan review jurnal internasional dengan judul The Role of Employees Empowerment as an Intermediary Variable Between Knowledge Management and Information System on Employees Performance. Peran pemberdayaan karyawan sebagai variabel mediasi antara pengetahuan manajemen dan sistem informasi terhadap kinerja karyawan. Kepada kelompok 2 sepenuhnya saya persilahkan nanti dimoderatori kemudian dicatat tanya jawabnya. Silakan. Perlu diperhatikan kita hanya punya waktu 45 menit, kurang dari 45 menit ya. Karena ini Zoom-nya bukan Zoom Pro. Silakan kelompok 2 untuk memulai. Moderatornya siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izin perkenalkan diri dari kelompok kami. Saya Aida Fitri Novayanti, NIM 401230111, dan teman-teman saya ada Aisyah Dini Rahmawati, NIM 4012301, kemudian ada Diana Dwi Aryani, NIM 4012304, ada Triana Dani Maulana, NIM 401231167, Nadia Safitri 401230031, dan Wafik Aziza 401232010. Langsung saja untuk pemateri pertama, silahkan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi dalam artikel ini membahas hubungan antara manajemen pengetahuan atau KM, sistem informasi IS, dan pemberdayaan karyawan EE terhadap kinerja karyawan EP. Dengan semakin pesatnya perubahan dalam lingkungan bisnis, perusahaan harus mengadopsi strategi inovatif untuk meningkatkan efisiensi operasional. Manajemen pengetahuan dan sistem informasi menjadi dua elemen kunci dalam membantu organisasi mengelola pengetahuan dan informasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja karyawan. Namun, penelitian ini menyoroti bahwa pemberdayaan karyawan memainkan peran sebagai variabel perantara yang dapat memperkuat hubungan antara KM, IS, dan EP. Studi ini difokuskan pada industri farmasi di Yordania dan bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan tersebut menggunakan model struktural.
Baik, yang kedua ada metode penelitian. Yang pertama, desain dan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang melibatkan survei yang dilakukan terhadap 287 karyawan dari perusahaan farmasi di Yordania. Ukuran sampel ini memungkinkan analisis yang lebih kuat tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua ada metode pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui survei berbasis kuesioner yang dirancang untuk menilai hubungan timbal balik antara manajemen pengetahuan atau KM, sistem informasi IS, dan pemberdayaan karyawan atau EE. Metode ini efektif untuk mengumpulkan respon standar yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Yang ketiga, teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan pemodelan persamaan struktural atau SEM yang cocok untuk menguji hubungan kompleks antara variabel yang diamati dan laten. Teknik ini membantu dalam memahami bagaimana EE memediasi hubungan antara KM, IS, dan kinerja karyawan. Baik, selanjutnya ada kelebihan dari penelitian tersebut. Yang pertama ada identifikasi hubungan positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan atau KM dan sistem informasi atau IS memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan karyawan atau EE yang pada akhirnya meningkatkan kinerja karyawan atau EP. Lalu yang kedua ada kontribusi pada pengelolaan karyawan. Hasil penelitian menyoroti bagaimana pemberdayaan karyawan memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, memberikan wawasan bagi manajer untuk mengoptimalkan strategi organisasi. Dan yang ketiga ada dampak mediasi yang signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun KM dan IS mungkin tidak memiliki dampak langsung pada kinerja karyawan, tetapi kehadiran pemberdayaan karyawan sebagai variabel mediasi secara signifikan meningkatkan efektivitas kedua faktor tersebut. Lalu yang keempat ada relevansi dalam industri farmasi. Studi ini berfokus pada industri farmasi di Yordania yang memiliki potensi investasi tinggi, sehingga hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk meningkatkan daya saing sektor ini. Yang kelima ada rekomendasi manajerial. Studi ini memberikan rekomendasi praktis bagi manajer, seperti pentingnya membangun lingkungan kerja yang mendukung pemberdayaan karyawan, meningkatkan sistem informasi, dan memperbaiki aliran informasi dalam organisasi. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana organisasi dapat memanfaatkan manajemen pengetahuan dan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja melalui pemberdayaan karyawan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai kekurangan jurnal. Kekurangan yang pertama itu ada keterbatasan sampel. Penelitian ini hanya dilakukan pada industri farmasi di Yordania, maka hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke sektor industri lain atau negara dengan kondisi yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu ada kurangnya pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui kuesioner tanpa wawancara mendalam atau studi kasus yang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai pengalaman subjektif karyawan terkait dengan pemberdayaan dan juga kinerja. Yang ketiga yaitu ada terbatasnya variabel yang dipertimbangkan. Penelitian ini menguji hubungan antara KM, lalu IS, dan juga EE, serta EP, tetapi tidak mempertimbangkan faktor lain seperti kepemimpinan, budaya organisasi, atau motivasi kerja yang mungkin juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu kekurangan yang keempat, kurangnya penjelasan mekanisme kausalitas. Penelitian ini menggunakan analisis pemodelan persamaan struktural. Mekanisme bagaimana knowledge management atau KM dan juga information system atau IS mempengaruhi employees empowerment atau EE dan juga employees performance atau EP belum dijelaskan secara rinci. Materi yang selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, terima kasih. Berikutnya ada hasil penelitian.
Yang pertama ada hasil hipotesis yang didukung. Ada H1, manajemen pengetahuan atau KM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan karyawan atau EE. Artinya semakin baik manajemen pengetahuan yang diterapkan dalam organisasi, semakin tinggi pula tingkat pemberdayaan karyawan. H2, sistem informasi atau IS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan karyawan atau EE. Ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang efisien dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pekerjaan mereka. Kemudian ada H5, pemberdayaan karyawan atau EE memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan atau EP. Karyawan yang merasa diberdayakan cenderung lebih produktif dan memiliki kinerja yang lebih baik. Berikutnya ada H6, Di dalam tas. pemberdayaan karyawan Iya, di eh, apa? pemberdayaan karyawan Nasi atau ini. EE memediasi hubungan antara manajemen pengetahuan atau KM dan kinerja karyawan atau EP. KM secara tidak langsung meningkatkan kinerja karyawan melalui pemberdayaan karyawan. Berikutnya ada H7, pemberdayaan karyawan atau EE memediasi hubungan antara sistem informasi atau IS dan kinerja karyawan atau EP. IS juga secara tidak langsung memengaruhi kinerja melalui EE. Next slide, ada hasil hipotesis yang tidak didukung. Ada H3, tidak ditemukan hubungan langsung yang signifikan antara manajemen pengetahuan atau KM dan kinerja karyawan atau EP. Ini bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan itu dapat meningkatkan kinerja karyawan secara langsung. Kemudian ada H4, tidak ditemukan hubungan langsung yang signifikan antara sistem informasi atau IS dan kinerja karyawan atau EP. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan mungkin belum cukup optimal dalam meningkatkan kinerja karyawan secara langsung. Berikutnya ada implikasi dan temuan utama. Peran mediasi pemberdayaan karyawan atau EE. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan karyawan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja karyawan, walaupun KM dan IS tidak secara langsung berpengaruh terhadap EP. Namun keduanya itu dapat meningkatkan EE yang pada akhirnya meningkatnya EP. Kemudian ada pentingnya manajemen pengetahuan dan sistem informasi. Kemudian ada walaupun tidak ditemukan hubungan langsung antara KM dan IS terhadap EP, kedua faktor ini tetap penting karena dapat meningkatnya pemberdayaan karyawan yang kemudian berdampak positif pada kinerja. Selanjutnya ada industri farmasi di Yordania perlu mengembangkan infrastruktur sistem informasi dan kinerja karyawan. Berikutnya ada hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Oleh karena itu, peningkatan sistem informasi dan penerapan KM yang lebih baik sangat direkomendasikan. Next slide, ada kesimpulan akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini ada kesimpulan. Oke, untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan karyawan adalah faktor kunci dalam meningkatkan kinerja karyawan. Walaupun manajemen pengetahuan dan sistem informasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja, keduanya tetap berperan penting dalam meningkatkan pemberdayaan karyawan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja. Oleh karena itu, organisasi perlu memperkuat sistem informasi dan penerapan KM dengan cara yang lebih efektif untuk mendukung pemberdayaan karyawan. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka kesempatan untuk 3 orang penanya.
Kalau nggak ada izin bertanya, saya di ada dua hipotesis dari peneliti di sini ya, yang tidak diterima atau ditolak. Jadi peneliti itu awalnya hipotesisnya adalah pengetahuan manajemen, knowledge management itu berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis peneliti demikian. Pengetahuan manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Tetapi ternyata ketika data dikumpulkan, dianalisis, menunjukkan tidak berpengaruh. Jadi knowledge management itu tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang kedua juga hipotesisnya ditolak. Sistem informasi, hipotesis awalnya itu berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Semakin baik sistem informasinya, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Tetapi hipotesis ini ditolak, artinya sistem informasi itu tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Ini tidak harus mencari jawaban di artikel. Coba kelompok 2 berikan argumen terhadap dua hipotesis yang ditolak ini. Itu pertanyaan dari kami. Silakan nanti setiap pertanyaan bisa dicatat, jawaban dicatat ya. Nanti ini akan kami share, kemudian didokumentasikan tanya jawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, Pak, pertanyaannya dijawab di sini atau di grup saja? Ya, ini selama masih ada waktu dijawab di sini, tapi tetap nanti didokumentasikan dalam bentuk tulisan ya. Nanti ini Baik, saya rekam di konten di YouTube, nanti ada komentarnya di situ untuk dokumentasi tanya jawab. Boleh kalau ketemu jawabannya dijawab di sini nggak apa-apa. baik, kami izin untuk mendiskusikan pertanyaannya, Pak. Dari audiens yang lain, silakan barangkali ada pertanyaan.
Ini waktunya sekitar 10 menit lagi. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan ke kelompok 2. Ya, pertanyaannya. Kenalkan, nama saya Raffi Prasojo, NIM 40123130. Pertanyaan itu, bagaimana organisasi itu dapat memastikan bahwa pemberdayaan karyawan yang dilakukan itu berjalan dengan efektif? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Pak, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Mansur tadi ya, Pak. Pertanyaannya kan eh, mengapa sebenarnya berikan argumen dari kelompok kami mengenai dua hipotesis yang tadi ditolak. Nah, ini hasil hipotesis yang tidak didukung. Menurut kelompok kami pada yang H3 itu tidak ditemukan hubungan langsung yang signifikan antara manajemen pengetahuan dan kinerja karyawan. Alasannya itu karena keterbatasan sampel. Kemudian yang kedua ada kurangnya pengukuran yang akurat dari
manajemen pengetahuan dan kinerja karyawan itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada faktor lain yang memengaruhi seperti budaya organisasi, kemudian ada kepemimpinan dan motivasi karyawan itu bisa mempengaruhi hubungan dari manajemen pengetahuan dan kinerja karyawan itu sendiri. Kemudian yang keempat ada waktu pengamatan yang terlalu singkat. Berikutnya ada yang H4. Tidak ditemukan hubungan langsung yang signifikan antara sistem informasi dan kinerja karyawan. Ada 4 alasan yang mendukung hasil hipotesis tersebut itu tidak masuk ke dalam ke penelitian. Yang pertama ada ketergantungan pada kualitas sistem informasi. Kualitas sistem informasi yang digunakan itu tidak cukup baik untuk mendukung kinerja karyawan sehingga hasilnya tidak dapat dianggap sebagai hubungan sebab dan akibat. Kemudian yang kedua ada kurangnya pelatihan dan dukungan dari peneliti. Kemudian yang ketiga ada faktor lain yang mempengaruhi seperti tadi yang di atas itu faktornya mencakup budaya organisasi, kepemimpinan atau motivasi karyawan. Kemudian yang keempat ada waktu pengamatan yang terlalu singkat, begitu Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya, ini waktunya sebentar lagi habis ini. Sekitar 4 menitan. Yang kedua sudah ketemu jawabannya belum? Ya, Pak. Jadi untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana organisasi itu dapat memastikan pemberdayaan karyawan berjalan dengan efektif, jadi kita harus membuat beberapa strategi, Pak. Jadi yang pertama itu kepemimpinan yang mendukung. Pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada karyawan dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih mandiri. Bisa peningkatan keterampilan dan pelatihan. Jadi kayak menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan karyawan dengan memberikan akses ke sumber daya yang memungkinkan mereka untuk berkembang. Terus yang ketiga itu ada komunikasi yang terbuka dan transparan. Jadi untuk memastikan karyawan memahami visi, misi, dan tujuan perusahaan sehingga menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman untuk menyampaikan ide dan masukan gitu. Jadi dengan menerapkan langkah-langkah ini, organisasi itu diharapkan dapat memastikan bahwa pemberdayaan karyawan berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang baik bagi individu maupun perusahaan. Seperti itu, Pak. Bagaimana, Mas Raffi? Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari peserta lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Ini udah habis waktunya. Karena ini bukan pro Zoom-nya. Nanti tanya jawab tadi didokumentasikan di kolom komentar. Ini nanti rekamannya saya upload di YouTube. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan review jurnal tentang pemberdayaan karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.